Berikutnya akan ada insights mengenai a breakthrough platform to solve terabytes and beyond. Dan sesi ini akan dipersembahkan oleh PT Intikom Berlian Mustika. Halo, terima kasih sudah datang di track booth PT Intikom Berlian Mustika. Perkenalkan, nama saya Radin Wibowo sebagai produk spesialis dari PT Intikom Berlian Mustika. Dan kami dari PT Intikom membawakan solusi yaitu IBM Cloud Object Storage. IBM Cloud Object Storage adalah salah satu servis atau platform dari IBM sebagai media penyimpanan yang berbasiskan objek. Dan objeknya tersebut berisikan 3 komponen yaitu 1. Data itu sendiri, kedua, metadata, lalu yang ketiga, ID atau Global Unix. Lalu secara background-nya, IBM Cloud Object Storage dulunya bernama CleverSafe, di mana pada tahun 2004 ditemukan di Chicago. Lalu di tahun 2015, CleverSafe diakuisisi oleh IBM, dan di tahun 2016, IBM merubah nama CleverSafe menjadi IBM Cloud Object Storage, di mana sebagai solusi media penyimpanan objek on-premise. Saat ini mungkin sebagian perusahaan sedang menghadapi pertumbuhan data yang sangat signifikan, di mana data itu merupakan kumpulan sebuah informasi yang mesti dijaga atau disimpan sedemikian bagusnya dari sisi keamanan, kualitas, dan performanya. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa data terbagi menjadi 2, yaitu unstructured data dan structured data. Di mana menurut organisasi atau lembaga yaitu IDC untuk pertumbuhan unstructured data berkisar 60-80% per tahunnya, dan di dalamnya berisi data seperti media dan medical. Sedangkan pertumbuhan structured data berkisar antara 2-5% per tahunnya, dan di dalamnya berisikan data dari database. Oleh karena itu, solusi media penyimpanan atau storage dari IBM yang paling cocok digunakan unstructured data ini adalah IBM Cloud Object Storage atau ICOS. Lalu kenapa kita memilih IBM Cloud Object Storage? Alasannya, ICOS ini merupakan salah satu solusi terbaik untuk media penyimpanan data objek dilihat dari organisasi atau lembaga Gartner dan IDC. Dari Gartner menyebutkan ICOS ini sebagai critical capability for object storage, di mana bulan Januari 2019 menempati peringkat nomor 1 dari 5 pemakaian. Peringkat 1 sebagai solusi archiving, lalu peringkat 1 sebagai solusi analitik, peringkat 1 sebagai solusi backup, nomor 1 sebagai solusi content distribution, nomor 1 sebagai solusi cloud storage. Lalu dari IDC menyebutkan ICOS ini sebagai leader untuk object storage. Dan saat ini IBM Cloud Object Storage atau ICOS sudah lebih dari 70 solusi bersertifikat dan terus berkembang atau bekerja sama dengan third party di luar dari IBM antara lain. ICOS digunakan sebagai solusi archive di mana sudah bisa dikombin dengan NetApp, Veritas, IBM Spectrum Scale, IBM DS8800 dan IBM TS7760. ICOS digunakan untuk solusi untuk backup target di mana sudah bisa dikombin dengan IBM Spectrum Protect, IBM Spectrum Protect Plus, dan Rubrik. ICOS digunakan untuk solusi untuk enterprise file server atau file service di mana sudah bisa dikombin dengan Aspera. ICOS digunakan untuk solusi infrastruktur, sudah bisa dikombin dengan Splunk dan Signian. Lalu hal-hal apa saja yang biasa sering ditanyakan ke object storage ini? Bagaimana dari kapasitas object storage ini? Object storage ini bisa dimulai atau starting dari konfigurasi ukuran terkecil sampai terbesar dari size capacity raw-nya itu. Bagaimana dari sisi location object storage ini? Object storage ini tidak mesti satu location atau satu lokasi data center, melainkan bisa berbeda lokasi data center untuk penempatan dan aksesnya. Lalu bagaimana dari density atau ukuran storage ini? Object storage ini untuk device atau perangkatnya tidak terlalu besar dari ukuran dan bisa masuk ke dalam rack existing.
Dan bagaimana dari cost atau harga dari objek storage ini? Bisa dibilang, objek storage ini lebih efisien atau bisa dikatakan lebih murah dibandingkan vendor solusi yang sama. Contoh case, jika kita bicara antara storage tradisional Sun Storage dengan IBM Cloud Object Storage, dibutuhkan replikasi data antara 3 set, di mana capacity raw ialah 1 petabyte dari usable, dan di mana dari storage tradisional dari semua set paling tidak setiap setnya memiliki kapasitas 1,2 petabyte. Dengan begitu, kalau kita totalkan untuk 3 set, dengan masing-masing 1,2 petabyte, maka didapat total raw adalah 3,6 petabyte. Beda halnya dengan objek storage IBM ini, setiap set hanya butuh setengahnya dari 1 petabyte, yaitu 567 tera. Lalu jika ditotal dari 3 set tersebut, total raw hanya 1,7 petabyte. Dan ditambah lagi, objek storage ini tidak perlu license tambahan untuk replikasi, tidak seperti storage tradisional yang memerlukan tambahan license untuk replikasinya. Kalau kita bicara soal nilai ekonomis dari IBM Cloud Object tersebut dibandingkan dengan AWS atau storage legacy NAS, untuk cost-nya saja sekitar 29-61% lebih murah dari AWS dan cost 80% lebih murah dari storage NAS. IBM Cloud Object Storage secara konsep dan arsitektur memiliki perangkat atau device yaitu satu manager. Manager ini digunakan sebagai memanage deployment, configure, installation dari ICOS itu sendiri. Dan jika kita memiliki HMC, untuk server IBM Power hampir sama penggunaannya. Yang kedua, accessor device. Ini sebagai jalur pendistribusian data dari manager ke media penyimpanan. Dan yang ketiga, processor, yaitu sebagai tempat dari storage atau penyimpanan data itu sendiri. Dan dari IBM menawarkan spek terkecil yaitu 144 terabyte raw terdiri dari 3 unit processor terisi 12 slot disk, di mana masing-masing slot disk itu per kepingnya adalah 4 terabyte, lalu 3 unit accessor dan 1 unit manager. Dan untuk saat ini IBM sudah menjalin kerjasama dari sisi hardware yang dibutuhkan objek storage, tidak hanya memakai hardware IBM saja, melainkan bisa memakai hardware atau brand sesuai kebutuhan untuk objek storage antara lain Cisco, Lenovo, Quanta, HP, Dell, dan Supermicro yang sudah memenuhi kriteria ICOS itu sendiri. Yang terakhir dari solusi saya ingin menginformasikan bahwa IBM saat ini sudah merilis spek untuk kebutuhan ICOS generasi kedua. Detailnya mungkin sebagai berikut. Satu manager dengan model M3110 dengan CPU single 8 core, lalu memori 96 GB, lalu disk 2 keping 960 GB SSD untuk boot OS, lalu max raw capacity-nya 1,92 GB dan rack unitnya berukuran 1U. Lalu yang kedua, accessor dengan model A3110 dengan CPU single 12 core, memori 192 GB dengan disk 2 kali 480 GB SSD untuk boot OS, lalu max raw capacity-nya 960 GB dan rack unitnya 1U. Lalu yang ketiga, processor dengan model processor slot 12 disk, per kepingnya antara 4 TB, 8 TB, 12 TB, dan max raw capacity-nya sekitar 144 TB dan rack unitnya berukuran 2U. Lalu keempat, processor dengan model processor slot 53 slot, per keping disknya itu 4-12 TB dengan max raw capacity 636 TB dan rack unitnya 4U. Dan yang kelima, processor dengan model 106 di mana disk per node-nya itu 106 per keping, disk tipenya 4-12 TB, lalu max raw-nya kapasitinya 1272 TB dan rack unitnya 4U. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah mengikuti atau datang ke track PT Intikom Berlian Mustika. Terima kasih.